Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Segala macam puji bagi Allah. Kita memuji Allah, meminta pertolongan dan minta ampunan kepadanya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan juga keburukan amal-amal perbuatan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Atau enggak ada yang bisa jadi penunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan doa adalah otak daripada ibadah. Tapi ternyata tidak banyak orang yang kemudian oleh Allah diberikan kemampuan untuk berdoa. Makanya kalau memaafkan itu gampang, mendoakan itu yang sulit. Orang yang bersalah kepada kita dimaafin, tapi enggak dilupain. Tetap aja keingetan. Bahkan Rasul memerintahkan kepada kita, kalau ada yang bersalah, dolim ke kita, maafin, lupain, doain. Kita yang sulit itu melupakan. Balas dulu, baru. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan diperintahkan berdoa oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini materinya tentang bagaimana supaya doa kita dikabulkan Allah. Harus tahu caranya. Banyak orang berdoa tapi nggak tahu waktunya. Di antara waktunya adalah hari Jumat menjelang maghrib. Tapi biasanya orang ngapain menjelang maghrib? Iya, sekarang udah banyak TV, jadi nonton TV. Udah banyak handphone, jadi main handphone. Rabbuka qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, wa qala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Masalahnya kita kerasa nggak kalau lagi dikabulkan? Pengabulan doa Allah itu tidak seperti pengabulan doa harapan manusia. Minta air, kasih air. Minta teh, kasih teh. Minta panas, dikasih panas. Minta hujan, dikasih. Tidak begitu. Karena apa? Karena doa itu bentuk ibadah. Jadi orang yang tidak berdoa berarti gak ibadah. Minta aja kepada Allah, minta yang banyak. Doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa melihat orang ganteng, doanya gimana? Ganteng amat sih. Ada orang ganteng, doanya gimana? Itu kayak bercermin. Allahumma kama hasanta
khalqahu wa hassin khuluqahu. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ini lihat orang ganteng enggak ada doa. Ya Allah, jadikan cucuku seperti dia. Ya, munculkan doa. Ya Allah, mudah-mudahan aku punya keturunan seperti dia. Itu. Kalau lihat orang cantik gimana? Allahumma kama hassanta khalqaha wa hassin khuluqaha. Doa nyisir rambut gimana? Nyisir kagak sih? Doa gak? Ya Rabbana. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu hari ini masak. Ketika nyuci beras, doa gak? Apa doa? Kita kan lupa kadang. Ya Allah, mudah-mudahan yang makan beras ini Engkau jadikan orang yang taat beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah orang yang makan beras, makan nasi. Yang makan nasi ini Engkau jadikan orang yang senantiasa beramal ibadah ikhlas karenamu. Jadi semua yang makan itu kedoain. Nah, ini ibu-ibu nih, lagi ada teh di depannya, doain tuh. Mudah-mudahan yang ngasih teh ini panjang umur. Mau berapa tahun panjang umur? 80 tahun ada ini? 80 tahun? Ada? Belum. Coba kebayang kalau ada nenek-nenek umur 80 tahun. Panjang umur ya? Kira-kira dia masih bisa ngaji ya? Hah? Masih bisa naik angkot? Masih bisa naik angkot? Enggak. Semakin tua harusnya semakin dekat kepada akhirat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang semakin tua bukan semakin sehat, semakin tua semakin habis pengajian mau bangun aja susah. Habis sedang pengajian kalau nggak selonjor itu gak enak. Kenapa? Nikmatnya udah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi gak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tadi, kerasa gak? Kan kita pernah dengar. Pernah dengar kan kita? Ketika ada sekelompok manusia masuk ke sebuah majelis taklim, maka disitulah rahmat Allah turun dan malaikat mengelilingi. Haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kerasa nggak? Ada nggak tandanya? Orang lagi ada malaikat, ada nggak tandanya? Saya kasih tahu satu ya. Satu apa dua? Dua apa tiga? Tiga apa lima? Tandanya banyak. Salah satu adalah ketika ibu baca salawat, marhaban marhaban ya Nuh, marhaban marhaban jaddal Husaini, wahdina najah
marah. Tuh, ketika membaca sholawat, tahu-tahu di hati itu gemetar. Ada orang baca sholawat apa? Tahu-tahu lagi ada yang baca Quran di masjid, mata kita meneteskan air mata, itu tanda sedang ada malaikat di sekitar kita. Nah, kalau orang baca sholawat panjang sholawatnya, kok nggak ada getar-getar di hati, nggak ada rasa, nggak nangis, nggak neteskan air mata, kudu perbanyak baca istighfar, ya, astagfirullahaladzim. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna du'a, sesungguhnya doa, ibadatun jalilatun, adalah ibadah yang sangat besar, wa huwa silahul mukmin, dan doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Punya senjata? Punya. Dipakai? Ya kalau dipakai alhamdulillah. Punya keris, masya Allah, keris kala munyeng, keris naon. Ternyata nggak dipakai buat apa-apa, ya ngapain? Makanya kalau punya senjata dipakai. Wa du'a, dan doa adalah miftahu kulli khair, adalah kunci dari segala kebaikan. Daripada ngomongin orang lain, ngomongin apa yang nggak jelas, doa aja. Ya diam-diam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Terus aja ulang-ulang. Jadi kapan kita harus berdoa kepada Allah? Apabila ada kebutuhan. Betul? Hah? Loh, kalau nggak ada kebutuhan ngapain doa? Nah, terus kita itu butuh kepada Allah kapan? Bangun tidur butuh Allah, ya kan? Mau makan butuh Allah, mau belanja butuh duit, mau belanja butuh. Kemudian mau tidur lagi, sedang tidur, kita butuh Allah. Makanya mau tidur ada doa, mau mandi ada doa, mau ngaji ada doa, ada niat, ya Allah mudah-mudahan ini aku ngaji jadi saksi bahwa aku pernah melakukan kebaikan pada hari Ahad sore ini. Masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Wa ma khaba man laja ilallah, dan tidak akan rugi orang yang berlindung kepada Allah. Wala nadima man aktsar min munajatihi, dan tidak akan menyesal orang yang memperbanyak bermunajat kepada Allah. Ya banyakin aja munajatnya, nggak akan menyesal. Awalan, yang pertama, apabila pengen dikabulkan oleh Allah, yang pertama adalah ikhlas wa husnudzan billah, dan berprasangka baik kepada Allah. Itu yang pertama. Bisa ikhlas? Bisa. Yang kedua yaitu at-taubatu wal istighfar, bertaubat dan baca istighfar. Yang ketiga aklul halal, yaitu makanan yang halal. Yang keempat adamul isti'jal, tidak pengen tergesa-gesa, buru-buru. Ya. Kemudian udah itu aja. Nah, apa tadi yang pertama? Al-ikhlas. Ikhlas itu kayak apa sih? Ikhlas itu mudah dikatakan dan mudah atau sulit dilaksanakan. Sulit apa mudah? Ikhlas itu sulit apa mudah? Sulit. Ikhlas itu sulit kalau tidak latihan. Innallaha la yaqbalul la yaqbalu minal ibadati illa ma kana khalisan liwajhih. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali dia ikhlas karena Allah. Duduk di sini ikhlas, Bu? Ikhlas itu mengharap dari Allah, namanya ikhlas.
aku pengen supaya Allah mencintaiku. Itu berarti tanda ikhlas. Jadi amal kita, perbuatan kita itu selalu menuju kepada ikhlas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan. Ini kalau doa harus yakin. Kayaknya ini Ustadz mendoakan, ya Allah berikanlah kami uang 1 miliar. Itu jamaahnya mikir. Tuh moal iya diijabah ya Pak Ustadz ya. Itu berarti nggak usah doa. Mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu-ibu selalu sehat walafiat dan bisa terbang. Iya. Kalau yang gitu nggak yakin, jadi nggak bilang amin. Ya, ibu-ibu ini yang lagi pegel-pegel kakinya, ya Allah sambil pijit-pijit, ya Allah mudah-mudahan setelah pengajian pegelnya hilang, kakinya sehat. Yakin tuh? Yakin. Tapi kamari tos doa gitu kayak asa kene, aya kene. Fala yaqul ahaduna, maka janganlah salah seorang di antara kita berkata, da'autu katsiran walam ara syai'an. Nah, ini udah doa tapi dia malah ngomong, ini enggak boleh nih. Aku sudah lama berdoa, aku sudah banyak berdoa, tapi aku belum melihat hasilnya. Ini enggak boleh. Bal ya'lamu anna rabbahu akramul akramin. Hendaknya dia yakin, harus mengetahui, harus yakin bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah di atas segala pemurah. Arhamur, ya arhamar rahimin, biasa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Yang kedua apa tadi? Supaya diijabah Allah. Yang kedua taubat. Ini yang nggak nulis ini, kalau nulis bisa nyontek. At-taubatu wal istighfar, taubat dan istighfar. Innal ma'asi hijabun bainal abdi wa baina rabbih. Sesungguhnya kemaksiatan adalah penghalang bainal abdi, antara seorang hamba, wa baina rabbih, dan Tuhannya. Penghalang seorang hamba dengan Tuhannya adalah maksiat. Makanya orang sulit bangun malam kalau banyak maksiat. Orang nggak mau ngaji karena banyak maksiat. Ya ada yang nanya nih, saya ini Pak Ustaz males kalau mau ngaji. Kenapa males? Itu habis pengajian ibu-ibu pada ngomongin orang. Loh, ibu-ibu ngomongin tuyul, ngomongin orang. Jangan ikut-ikutan. Ya, ngajinya ikut, tapi ngomongin orangnya nggak usah ikut. Qala Al-Hasan Al-Basri, telah berkata Imam Hasan Al-Basri, aksiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian, sepanjang jalan, di rumah-rumah. Wa fi majalisikum, dan juga di majlis-majlis kalian. Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan. Karena nggak tahu, makanya barangkali di rumah banyak istighfar, barangkali di majlis banyak istighfar, barangkali di jalan banyak istighfar. Kapan muncul ampunan Allah? Pada saat kita baca astaghfirullah, Emang gitu pada sholat?
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu yang diijabah Allah itu yang di jalan, yang di rumah, atau yang di majelis. Nggak tahu. Makanya di mana tempat kudu banyak baca istighfar. Siapa yang berkata? Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang berkata? Apa perkataannya? Perbanyak istighfar di jalan, di rumah, di majelis. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana ampunan Allah diberikan kepada kita. Ada yang tahu? Ibu minum. Udah minum, kerasa haus, minum lagi. Yuk, minum lagi. Dan ternyata para jamaah sekalian, siapa yang menghilangkan haus? Air atau Allah? Nyatanya ada ini. Orang minum 1 gelas, hausnya belum habis. 2 gelas belum habis, 3 gelas belum habis, saember belum habis. Akhirnya dia mati gara-gara perutnya meletus. Dan ini ada pada zaman alim ulama bercerita, ini ada. Karena dia menyatakan yang bikin haus hilang itu minuman, bukan Allah. Apa rasanya kalau kebakar? Bener gak? Ingat cerita sejarah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Panas gak? Enggak. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan api jadi panas. Ibu, di rumah ada AC, apa kemudian dingin? Ada AC, ruangan tertutup ya, ternyata nggak jadi dingin. Kenapa? AC-nya nggak dinyalain. Yang kedua, AC dinyalain tapi listrik jepret. Nah, jadi Pak, jadi tidak semua es itu dingin, tidak semua api itu panas, tidak semua. Hukum Allah itu bisa berubah-berubah, bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salisan, yang ketiga, supaya doa kita dikabulkan Allah, aklul halal, yaitu makanan yang halal. Orang rajin doa, rajin ibadah, makanan kagak halal, doa enggak diijabah. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fir rajulil ladzi yutilu safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang lama dalam perjalanan, senang jalan. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa ghuddiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Dan juga dia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Makannya haram ya, minumannya haram, kemudian dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fal halalu sababun lil barokah. Ini majelis kita majelis apa? Iya, al barokah. Fal halalu, maka adapun halal, sababun lil barokah, itu adalah sebab dari keberkahan. Halal berkah, biar lapar nggak apa-apa, yang penting halal. Wal haramu mani'un min ijabatid doa, dan makanan haram itu adalah penghalang dari diijabahnya doa. Gitu ya. Rabi'an, yang keempat, adamul istijal, tidak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian pasti diijabah Allah selama ia tidak tergesa-gesa.
Ya Allah, iraha. Kalau belum waktunya juga nggak jadi. Ibu pengen ngaji di sini hari Senin, belum waktunya. Waktunya hari Ahad. Ahad pagi, ayo pada subuh. Insan ke after asar. Ba'da asar. Belum waktunya nggak bisa. Makanya ibu-ibu, tapi kalau ngaji belum waktunya pulang, bisa nggak pulang? Bisa. Ustaz, ampura. Maka ayah perlu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yudabbirul umura bi hikmatihi, yaitu mengatur segala macam urusan dengan hikmahnya. Wa qad yu'akhirul ijabah liyadzal 'abdu qarban wa tadarruan. Terkadang Allah menunda pengabulan doa agar seorang hamba semakin dekat kepada Allah dan semakin khusyuk, semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Ibu kalau ada cucu minta duit langsung dikasih. Nek, minta duit langsung dikasih. Dia nggak akan usaha yang lain karena langsung dikasih. Tapi kalau nek minta duit, ntar datang lagi, nek minta duit, oke, nek minta duit, engkak, ayo tuh, ayo, udah pakai nyebut ke manusia aja nyebutnya lah banyak, nek sekali, nek dua kali, nek, nek, bisa nggak kalau kayak gitu? Harusnya kayak gitu. Minta ke Allah nggak ada pelit, ya minta ke Allah yang gede. Tapi pantas nggak nerima yang gede? Kisah Nabi Yunus, cerita Nabi Yunus alaihissalam. Lama ibtala'ahul hutu, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar. Lam yajid baban illa baballah. Beliau tidak menemukan jalan keluar kecuali jalan Allah. Fanada, maka kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tidak tahu. Udah tahu ya? Itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah menjawab, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah menjawab setelah Nabi Yunus berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada di dalam mana itu? Di dalam perut ikan. Besar ikan di dalam perut, ngomong ya Allah, dengar Allah. Kita di majlis, ya Allah, fastajabna, maka Allah kemudian mengabulkan doanya, menyelamatkannya dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman syaratnya doa kudu beriman. Kisah Nabi Zakaria, cerita Nabi Zakaria. Balaghal kibara wasta'ala ra'su saiba. Nabi Zakaria telah mencapai usia lanjut, rambutnya telah memutih. Wa kanat imra'atuhu aqira, dan istrinya mandul. Paham? Walakinnahu lam ya'as min rahmatillah, tetapi kemudian beliau Nabi Zakaria tidak putus asa dari rahmat Allah. Faqala, kemudian berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup sendirian, sedangkan engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Yang belum dapat jodoh anaknya ini doanya, Rabbi la tadharni fardan. Ibu punya cucu, udah waktunya nikah, belum nikah, ini doanya. Ibu udah punya anak, udah
Waktunya nikah usia berapa? 27 tahun. Ngorak keneh. Kayak 30 tahun ngorak keneh. Ngorak keneh. 40 tahun. Ngorak kan aya no genep tahun. Genep 10 tahun. Pokok kira-kira udah waktunya nikah, maka ini yang diamalkan. Rabbi la tadarni fardan. Bareng-bareng. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian. Fastajaballahu lahu wa wahaba lahu Yahya. Maka Allah mengabulkan doanya dan menganugerahkan kepadanya seorang putra, yaitu Nabi Zakaria. Jangan pernah putus asa. Ngaji segini, tapi nanti di akhirat kumpul bisa jadi orang banyak. Amin ya Rabbal. Kenapa Allah kasih seperti ini? Karena kadang kita belum kuat. Ayo coba, kira-kira di rumah Hajah Evi ada berapa gelas? Kalau Allah kirim pengajian yang hadir 500 orang, siapa yang nyuci gelas? Orang kan segini nyuci kadang-kadang, ya Allah gak apa-apa lah aku yang nyuci, orang baru segini. Kalau sudah 500 gelas, yang nyuci siapa? Yang nyiapin kue siapa? Ini karena kita kemampuan kita segini, makanya oleh Allah dikasih udah banyak ini, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah pengen, ya Allah mudah-mudahan jamaahnya jadi banyak. Jamaah sedikit, yang penting semua ahli surga. Langsung doa. Emang ahli surga doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan jamaahnya banyak. Apa gitu? Ya. Bahkan ada alim ulama yang ternyata tidak dikenal di dunia. Dulu ada seorang alim ulama tiap hari pergi ke tempat karaokean. Pulang di jalan bawa botol minuman. Botol minuman ternyata dikira oleh masyarakat dia sedang mabok. Gitu. Ternyata botol minuman dibawa ke rumah dan sampai bertumpuk-tumpuk itu botol minuman. Minumannya dibuang di belakang rumah. Akhirnya ketika qadarullah pulang dari tempat kafe, ternyata di tengah jalan meninggal. Dan tak seorang pun yang kemudian menyelamatkan dia. Gak berani nyentuh, di tengah jalan dibiarin. Karena dikira tukang mabok, tukang minum. Akhirnya istrinya ngomong, wallahi suami saya ini bukan pemabok. Akhirnya sebagaimana dia hanya bernadar, dia punya keinginan satu, Mama, nanti kalau aku meninggal, aku ingin yang memandikan aku adalah khalifah, yang mandiin aku adalah presiden kita. Dan ternyata qadarullah, orang-orang gak ada yang mau pegang, saking mulianya itu orang, waktu meninggal gak ada yang mau megang. Akhirnya datang ke presiden, ke khalifah. Ya khalifah, ini ada yang meninggal. Orang-orang gak mau nyentuh karena dia dikira tukang mabok. Tapi istrinya berjanji bahwa yang akan memandikan adalah khalifah karena dia tidak pernah mabok. Itu akhirnya doa itulah, alimnya tidak dikenal di masyarakat, tapi kemudian dikenal oleh penduduk langit. Ya, kalau kita kan pengennya viral di dunia, viral juga di dunia viral, di akhirat juga viral. Pengennya viral. Emang enak jadi orang viral? Kagak bisa duduk begini, ya kan? Kita ngomong begini karena belum viral. Kalau udah viral ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Begini juga alhamdulillah.